Selamat sore ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sore. Kita bertemu lagi di penghujung bulan Agustus ini. Meskipun di dalam keadaan bersekutu melalui online, tapi tidak mengurangi semangat kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sore ini kita semua ibu-ibu diberkati melalui persekutuan pada sore hari ini. Kita akan angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupmu. Meskipun kami tidak setia, tetapi Kau Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Meskipun melalui online Tuhan, kami dapat bertemu kembali dengan ibu-ibu yang Antioquia. Kiranya Kau memberkati setiap ibu-ibu yang ada Tuhan, baik kesehatan mereka, baik keluarga mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Kau Allah sendiri yang menolong memberkati. Dan saat ini Tuhan kami kembali. Kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu untuk menyembah Engkau, kami rindu untuk memuliakan Engkau, serta kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Berkati akan persekutuan ibu-ibu pada sore hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Allah sendiri yang memberkati kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami telah berdoa dan menaikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Meskipun kita tidak bertemu, tetapi kita dapat bertemu di dalam kasih Tuhan melalui doa-doa kita yang kita naikkan hari lepas hari. Dan hari ini kita memuji Tuhan, kita mau katakan hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Yesus. bersama Yesus. Perkara besar kita dapat lalui, masalah apapun kita dapat lalui kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah kita semua. Yesus.
akan menyembah Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kegelapan, namun tangan-Mu Tuhan selalu menopang. pernah
di atas puji-pujian hormat dan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga menjadi bagian akan kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari bersama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami datang kembali untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami lebih sungguh lagi mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh keberanian. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka satu teks firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 16. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 16. Ibu-ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita. Yosua 2 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dari kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, "Tadi malam ada 2 orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami dan ditebarkan di atas soto itu.
Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas hotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu telah menyelamatkan nyawa kami dari maut." Ayat 14, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau lakukan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita. Tentu hari ini kita semua merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu kasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang seorang wanita yang bernama Rahab, wanita yang berani dan beriman. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan, siapakah kita bukan dari mana kita berasal, tetapi apa yang kita lakukan. Bercerita tentang Rahab, tentu dia memiliki latar belakang yang kurang baik ya. Dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa kedua orang pengintai yang diutus oleh Yosua ini, mereka akhirnya disembunyikan oleh seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Nah, kota Yeriko merupakan kota tua yang bisa kita lihat kalau ibu-ibu membuka di Wikipedia ya, di Wikipedia melalui Google, di situ masih terdapat reruntuhan kota Yeriko. Jadi peristiwa ini sebelum orang Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, rupanya kedatangan dua orang pengintai ini diketahui oleh Raja Yeriko, dan mereka langsung tahu kemana dua orang pengintai ini berada, yaitu bersembunyi di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau misi dua orang ini, yang pertama tujuan mereka adalah mengintai tanah Kanaan, tetapi tiba-tiba ketahuan apa yang dilakukan oleh mereka, dan mereka disembunyi. Di mana tempat mereka bersembunyi pun Raja Yeriko sudah tahu. Ini satu ancaman kepada Rahab.
di mana Rahab menyembunyikan orang yang berbahaya bagi kota Yeriko. Tapi kita melihat bahwa ancaman atau keadaan yang tidak baik ini menunjukkan bahwa Rahab dengan penuh keberanian menemui utusan dari Raja Yeriko. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam keadaan dan situasi yang seperti itu, Rahab masih bisa berbicara kepada utusan Raja Yeriko, dan nampaknya dia tidak panik, tetapi penuh keberanian menjawab dengan tegas, menjawab dengan lugas. Di manakah dua orang itu? Banyak situasi yang kita hadapi, kadang itu situasi yang sulit, situasi yang tidak diduga-duga. Tetapi nasihat yang baik pada hari ini, tidak panik, jangan panik. Dan keadaan ini memang selalu akan terjadi, di mana saat kita diperhadapkan dalam situasi yang sulit, kita dituntut untuk tidak panik, dibutuhkan latihan terus-menerus, bahwa dengan tidak panik kita bisa berpikir jernih. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kemudian di ayat yang ke-9 sampai di ayat yang ke-11, ini merupakan satu pengajaran rohani yang baik yang kita lihat dari dalam diri seorang Rahab. Dia katakan, Tuhan Allah Israel memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Rahab bukan orang Israel, tetapi dia tahu bahwa Tuhan Allah Israel akan memberikan negeri Kanaan kepada mereka. Rahab memberikan perhatian. Rupanya selama ini dia memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi dengan orang-orang Israel. Atau dikatakan dia mengetahui sejarah iman orang Israel. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pengakuan Rahab dengan mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan seterusnya. Dengan pernyataan ini, Rahab ingin mengatakan kepada dua orang pengintai orang Israel ini bahwa dia mengetahui Allah yang disembah oleh orang Israel, oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Rahab bukan dari orang Israel, tentunya dia belum mengenal Allah. Dia mengenal Allah yang disembah oleh bangsanya. Tetapi dengan pernyataan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini menyatakan satu iman seorang Rahab bahwa dia memang benar-benar mengetahui sejarah hidup, sejarah iman, perjalanan iman orang Israel. Kemudian di ayat yang 10, di situ dikatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan seterusnya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, seorang Rahab, seorang bukan Israel, bahkan dengan status sosial dia adalah perempuan Sunda, tetapi dia mendengar, dia mengetahui bahwa Allah Israel adalah Allah yang luar biasa, dan dia mengatakan bahwa Allah Israel telah melepaskan orang Israel dari berbagai-bagai ancaman. Karena itu saya merasa bahwa ketika dia memiliki andil untuk menyembunyikan orang Israel, dia tahu bahwa ini adalah misi Allah, dan di mana dia terlibat di dalamnya. Tuhan telah mengeringkan laut Teberau
menjadi satu cerita yang didengar oleh banyak orang, tetapi tidak banyak orang yang memberi perhatian terhadap berita ini. Namun Rahab mengetahui semua peristiwa yang terjadi dalam orang Israel dan dia percaya kepada Allah Israel. Dan ayat yang ke-11 di situ dikatakan di bagian akhir, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Boleh kita katakan bahwa dengan pernyataan ini Rahab memberikan pengakuan iman bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Bukan Allah seperti yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi Rahab dikucilkan karena status sosialnya, tetapi pernyataan iman Rahab menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki keberanian, memiliki keteguhan hati, dan memiliki iman. Pengakuan ini juga yang diberikan kepada dua orang pengintai ini. Kalau seandainya pernyataan ini dibuat oleh orang Israel, mereka sudah terbiasa mendengarnya dari kecil, bahwa Allah itu Allah yang luar biasa, Allah itu Allah yang maha agung. Tetapi dari seorang Rahab, dari seorang yang bukan dari Israel, dan seorang perempuan Sunda. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana pelajaran rohani, makna-makna rohani yang dapat kita ambil dari seorang Rahab. Yang pertama, dia dengan penuh keberanian. Keberaniannya tercipta karena dia beriman. Dia memiliki iman kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun dia pada waktu itu belum membuat satu pengakuan bahwa dia merupakan bagian daripada orang Israel, tetapi pernyataan yang diberikan oleh Rahab itu cukup bukti menyatakan imannya, iman secara pribadi kepada Allah Israel. Bukan iman yang ikut-ikutan, bukan keberanian yang ikut-ikutan, tapi iman yang keluar dari hati. Bukan dari mana dia berasal, bukan statusnya, tetapi imannya kepada Tuhan itu layak untuk dipuji. Sehingga kita melihat bahwa dalam kitab Ibrani, kitab Yakobus, bahkan dalam silsilah Tuhan Yesus, Rahab masuk dalam hitungan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bangkit bersama. Mari kita memiliki keberanian yang sama, memiliki pengakuan iman Ibrani, memiliki pengakuan iman yang berani bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang menguasai segala sesuatu, yang mengatasi langit, mengatasi bumi. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi apapun, mari kita dengan penuh keberanian tetap memandang kepada Tuhan, karena Dialah Allah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu melalui seorang perempuan bernama Rahab. Kami belajar bahwa kami harus memiliki iman yang kuat, memiliki keyakinan iman secara pribadi. Tuhan, tolonglah kami, asahlah keberanian kami Tuhan. Asahlah kami melalui situasi yang sulit di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan semua kesulitan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun bentuknya itu, sebagaimana Rahab, dia mampu mengatasi situasi sulit di dalam hidupnya Tuhan, karena imannya
kepada Tuhan Allah Israel. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan, kita akan pujian, ya untungku besar jika Yesus milikku. Kita pada sore hari ini, kita tahu sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita telah dengar, Rahab adalah seorang perempuan yang memiliki iman, dan biarlah kita sebagai ibu-ibu, kita juga tetap beriman di tengah-tengah pandemi ini, di dalam masalah apapun yang kita akan hadapi. Biarlah kita tetap beriman, kita tetap memandang bahwa Yesus akan selalu menolong kita. Kita tidak usah takut, karena Allah terus menjaga kita. Kita akan akhiri dengan mengangkat satu pujian, El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjagamu. Tak usah bimbang, Yesus pelihara. Menjaga
ini. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tahu Tuhan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ini terjadi di bangsa kami, maka kami percaya juga Tuhan juga yang akan menolong kami selaku anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami semua selaku ibu-ibu, semuanya kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Keluarga kami boleh dalam perlindungan Tuhan, sekalipun ada kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi dalam rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati semua ibu-ibu Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka, baik menyangkut keuangan, ekonomi keluarga, dan menyangkut pendidikan anak-anak, kesehatan pribadi bahkan keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan yang meneguhkan hati mereka, serta percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati. Mungkin ada yang sakit saat ini, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kerinduan, supaya ada ibadah offline bulan depan 1 kali di gereja. Tuhan juga menolong kesiapan semua ibu-ibu, kesehatan, Tuhan juga menolong. Bahkan biar waktu yang tepat Engkau berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa supaya Tuhan terus menolong bangsa dan negara kami dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami rindu belas kasihan Tuhan ada atas bangsa ini, sehingga masalah ini boleh cepat berlalu dan kami boleh beraktivitas dengan baik. Secara khusus Tuhan untuk vaksin yang sementara dikembangkan oleh tim ahli, kami tetap berdoa biar Tuhan juga yang turut bekerja di dalamnya, sehingga semuanya itu boleh menghasilkan sesuatu yang baik yang berguna bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Pak Presiden bersama dengan semua pemerintah daerah, Gubernur di Jawa Timur, bahkan Ibu Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Kami berdoa Tuhan juga yang memberkati dan menolong dalam penanganan COVID-19 yang ada di Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami beri. Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan pada sore hari ini. Semua kami yang sudah melayani Tuhan, baik hamba Beni yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau Tuhan juga memberkati, menolong dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan Ibu yang dilada juga memimpin pujian, Agripa, kami semua Tuhan, biar kami tetap setia melayani Tuhan, tetap setia untuk semangat untuk melayani Tuhan, sekalipun kondisi tidak memungkinkan, tapi kami berdoa biarlah Tuhan taruh kerinduan itu untuk semakin lagi melayani Tuhan. Terima kasih semua ibu-ibu, Tuhan berkati, dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan Tuhan Yesus terus menolong kami mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, Bapa terima kasih. Sore, Tuhan Yesus memberkati.